Nah, kadang-kadang sangat merasa aneh sekali ya. Ini bahkan ada berita politikus Nasdem sebut Jokowi bukan raja, harus izin dulu ke Surya Paloh sebelum melakukan reshuffle. Nah, padahal diketahui kan reshuffle itu adalah hak prerogatif dari presiden. Ini kan semakin halu saja ya. Semakin halunya sundul langit. Masa sih reshuffle harus izin dari Surya Paloh? Menurut saya sih sudah di luar logika saya. Padahal 100% reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden, dipilih dan didepak. Itu juga hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Ini bahkan juga dikomentari oleh Mbak Sri. Harus Nasdem mulai panas, adem. Nah, padahal di sini juga ada berita lah, yaitu Effendi Koiri juga mengancam jika Nasdem di reshuffle, tunggu reaksi kami. Ini merupakan bentuk kepanikan dari Nasdem karena adanya isu reshuffle. Ya, kalau menurut saya sih seharusnya Nasdem itu nunggu sampai pemerintahan Presiden Joko Widodo ya berakhirlah pada tahun 2024. Apalagi kan sekarang ini juga masih koalisi dari pemerintahan. Seharusnya ya memilih calon presiden itu harus benar-benar difikirkan mateng-mateng. Apalagi juga masih mendukung di pemerintahan. Kita ketahui kan sepak terjang dari Anies Baswedan sangat bertolak belakang lah dengan Presiden Joko Widodo. Kita lihat saja di Jakarta program-program dari era gubernur sebelumnya, yaitu Jokowi dan Ahok. Program-programnya juga banyak yang tidak diselesaikan. Contohnya saja, yaitu pengerukan Kali Ciliwung, normalisasi Sungai Ciliwung. Itu juga sampai saat ini baru di PJ Gubernur Heru Budi Hartono langsung mengeksekusi normalisasi sungai tersebut. Akhirnya kemarin pada musim hujan ya bisa mengurangi banjir di Jakarta. Menurut saya Anies pada saat jadi gubernur memang tidak meneruskan program-program dari Joko Widodo. Jadi saya sangat sepakat sekali lah ada kader Nasdem yang menyebut Anies Baswedan adalah antitesa dari Presiden Joko Widodo. Saya sangat setuju sekali. Ketika ada ancaman reshuffle, tiba-tiba politikus Nasdem sebut Jokowi harus izin dulu ke Surya Paloh. Memang rajanya Pak Surya Paloh? Menurut saya enggak sih. Kalau izin dulu ke Surya Paloh pasti juga tidak terjadi reshuffle. Nah, dari berita ini, yaitu Partai Nasdem mengingatkan Presiden Joko Widodo harus izin terlebih dahulu ke Surya Paloh sebelum melakukan reshuffle kabinet. Ex-wali kota Solo itu harus menghormati Nasdem sebagai partai pengusung di Pilpres 2014 dan 2019. Kira-kira misalkan saya balik bertanya, kira-kira Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan izin dulu ke Presiden Joko Widodo apa belum ya? Paling juga belum lah. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri dan atau Gus Coy meminta Jokowi menghormati hak partainya yang telah membantu pemenangan di Pilpres 2014 maupun 2019. Karena Nasdem itu pendukung setia sejak 2014. Reshuffle sekarang itu apakah sudah memahami menghormati hak Nasdem sebagai pengusung pendukung? Diajak misalnya Pak Surya diajak konsultasi, Pak Surya misalnya ditanya, Pak Surya misalnya diberitahu. Apakah sudah? Itu yang saya tidak tahu, kata Gus Coy saat ditemui di Kopi Politik Jakarta Selatan. Gus Coy mengingatkan bahwa Jokowi bukanlah raja. Karena itu partai pengusung yang telah membantu pemenangan Jokowi punya hak untuk diajak bicara soal reshuffle. Ya kayaknya kalau Nasdem mulai panik ini, berarti isu reshuffle kayaknya akan terjadi lah. Ya kita lihat minggu-minggu ini. Katanya sih dalam minggu-minggu ini kalau nggak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lah, kita tunggu saja. Apalagi di sini juga ada berita ya, Effendi Koiri ancam jika Nasdem di reshuffle, tunggu reaksi kami. Ini menurut saya sudah mulai panas dingin ya. Nah, coba kita lihat komentar-komentarnya dari sini ya. Kira-kira gimana? Banyak yang setuju apa enggak ya dengan kehaluan dari kader Nasdem ini? Semakin halu. Yoiku. Lah emang SP siapa? Raja. Tokoh besar loh. Menteri itu terserah presiden mau dijabat apa diganti. Leres, Nasdem identik Nasbung. Ya, mau kirim karangan bunga kejem. Mulai lebih deh si Effendi Koiri. Suasana semakin memanas, sebentar lagi perpisahan akan terjadi. Kayaknya sudah mulai bocor halus ini perkiraan. Kenapa enggak AA sekalian izin sama yang Maha Kuasa? Jadi yang bener Jokowi apa politisi? Jokowi ya. Saya nggak ngerti filosofi organisasi itu apa ya, dan paham nggak perbedaan presiden dan raja. Sekelas Effendi kok kayak gini, membelanya sama Brewo. Sudah ceto welo-welo kali, dah membelot ya dilepas saja. Cuma satu alasan yang nggak masuk akal, ingin dua kaki tapi ditegur. Ya seperti itulah. Semoga saja isu reshuffle ya
Benar, apalagi kemarin juga ada survei ya, ada lembaga survei, yaitu masyarakat setuju lah tentang reshuffle di Kabinet Presiden Joko Widodo. Walaupun mayoritas masyarakat dari hasil survei tersebut, masyarakat puas dengan kinerja dari Menteri-Menteri Presiden Joko Widodo. Ya, semoga sajalah hasil survei yang menyebut setuju dengan reshuffle kabinet segera ya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Partai Nasdem mengingatkan Presiden Joko Widodo harus izin terlebih dahulu ke Surya Paloh sebelum melakukan reshuffle kabinet. Ex-wali kota Solo itu harus menghormati Nasdem sebagai partai pengusung di Pilpres 2014 dan 2019. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Koiri atau Gus Coy, meminta Jokowi menghormati hak partainya yang telah membantu pemenangan di Pilpres 2014 maupun 2019. Karena Nasdem itu pendukung setia sejak 2014. Reshuffle sekarang itu, apakah sudah memahami, menghormati hak Nasdem sebagai pengusung, pendukung diajak misalnya Pak Surya Paloh diajak konsultasi, Pak Surya misalnya ditanya, Pak Surya misalnya diberitahu, apakah sudah? Itu yang saya tidak tahu, kata Gus Coy saat ditemui di Kopi Politik Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Juli. Gus Coy mengingatkan bahwa Jokowi bukanlah raja. Karena itu, partai pengusung yang telah membantu pemenangan Jokowi punya hak untuk diajak bicara soal reshuffle. Intinya adalah Presiden bukan raja. Presiden punya hak memang, ia punya hak, tetapi pengusung juga punya hak. Hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak berembuk, bermusyawarah, ungkapnya. Namun begitu, Gus Coy menyatakan, Nasdem tak masalah jika nantinya isu reshuffle terjadi benar. Dia bilang, sudah menjadi resiko partai besutan Surya Paloh itu harus didepak karena mendukung Anies Baswedan. Bagi Nasdem nggak ada masalah. Kabar itu kabar bukan kabar angin, atau memang kabar beneran. Nah, tapi kita sudah siap semua. Kita diajak siap setiap mengambil keputusan. Itu kita sudah memikirkan risikonya, keuntungannya. Itu sudah dihitung plus minusnya, jadi nggak ada masalah. Cuma itu, tadi saya ingin menegaskan, Presiden punya hak mengusung, juga punya hak pungkasnya. Diketahui Jokowi kembali tidak membantah adanya isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Kali ini, ia menyebut reshuffle akan dilakukan besok tanpa menyebut tanggal pastinya. Besok, ya besok. Besok Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu, kata Jokowi saat mengunjungi Blok Rokan di Dumai, Riau pada Kamis 5 Januari 2023. Sementara itu, desakan reshuffle mengalir kuat dari sejumlah politikus PDIP terhadap menteri dari Partai Nasdem. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Jarod Saiful Hidayat, mengusulkan supaya pemerintah mengevaluasi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Menurutnya, evaluasi dua menteri ini tidak hanya didasarkan pada kinerjanya, namun asal partai menteri tersebut, yakni dari Partai Nasdem, juga mempengaruhi usulan reshuffle usai mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Desakan terhadap Partai Nasdem untuk keluar dari koalisi pendukung Jokowi juga menguat. Satu di antaranya juga berasal dari PDIP Perjuangan.